Halo semuanya, balik lagi di video keempatku. Ya, jadi ini udah 1 minggu sejak aku mulai project ini. Nah, untuk hari ini aku mau bahas tentang kita harus mulai dari mana. Gitu. Oke, backstory sebenarnya aku udah selalu cerita dari videoku yang pertama kalau aku bukan dari keluarga yang mampu, aku dari keluarga yang bahkan mm, sangat di bawah. Tapi aku juga pernah mengalami yang namanya mampu, karena ibuku juga dulu pernah menjabat di DPRD tapi cuma 1,5 tahun. But dari keluargaku sendiri sebenarnya emang tidak bisa mengelola keuangan. Jadi utangnya banyak dari buyut-buyutku, sebenarnya dari nenek-nenek kakekku tuh kita punya punya hutang. Hasil sampai ke kedua orang tuaku kita tuh udah gak punya aset apapun, kayak rumah itu udah gak ada, terus usaha juga. Kalau orang tuaku sekarang usahanya jualan tengkleng di Beringharjo karena aku asli Jogja. Dan akhirnya kita semua ngekos. Jadi mama papaku itu ngekos sendiri, kakakku ngekos sendiri, dan aku juga ngekos sendiri gitu. At this point kadang aku kayak mikir, kayaknya selamanya aku bakal kayak gini deh gitu. Kayaknya ini karena yang diturunkan dari nenek-nenek kakekku dulu yang dulu banyak hutang, terus diturunkan ke orang tuaku dan diturunkan ke aku gitu. Terus aku ngerasa kayak, oh ya udah berarti selamanya aku bakal miskin gitu. Tapi aku nggak menyerah sampai di situ, dan aku memutar otakku gimana caranya aku tetap bisa survive gitu. Setelah aku lulus SMA, aku dikasih pilihan mau kerja atau mau kuliah. Kalau mau kuliah syaratnya harus di kampus negeri, karena kalau kampus swasta orang tua aku nggak mampu biayain. Akhirnya aku memilih untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada, bukan memilih tapi karena keterima juga. Aku kuliah di UGM dengan jalur mandiri dengan biayaku sendiri. Orang tua juga kadang ngebantuin, kakak juga beberapa kali ngebantuin, bahkan pacarku juga ngebantuin gitu, kadang-kadang gitu. Tapi setelah COVID, orang tua aku udah nggak mampu untuk biayain lagi. Alhasil aku harus putar otak nih gimana caranya aku bisa survive dan harus bisa bayar uang kuliah gitu. Nah, mungkin teman-teman nggak perlu ikut jalanku, tapi aku cosplayer. Jadi kalau misalnya teman-teman dari kemarin salfok sama ini, aku cosplayer dan aku hobi cosplay. Dan karena aku cinta banget sama cosplay, alhasil aku punya jalan gitu untuk bisa membiayai kebutuhan kuliahku saat itu. Nah, waktu COVID, aku itu sering ikut lomba cosplay online di mana-mana. Sebenarnya sebelum COVID pun aku juga beberapa kali ikut lomba cosplay, dan aku kumpulin uangnya untuk bayar UKT ku, bayar uang kuliahku, dan kebutuhan-kebutuhan kuliahku gitu. Karena at this point di semester 6 orang tua udah belum lepas tangan, nggak tahu gimana cara biayain. Lalu kita sampai di titik kita diusir dari kontrakan, dan berakhirlah orang tua aku kos dan aku ngekos. Dan puji Tuhan waktu aku ngekos itu tuh aku habis menang lomba cosplay gitu. Alhasil uang dari hasil aku menang lomba cosplay itu buat bayar kos 1 bulan. Itu kebetulan banget loh, kayak it's a miracle. Dan itu nggak tahu gimana ceritanya aku bisa ngekos sendiri dengan uangku sendiri, dan aku harus bayar uang kuliahku dengan uangku sendiri juga gitu. Jadi selama mulai dari semester 6 sampai akhir aku udah langsung mulai kerja, cari uang, ambil SKS dikit. Alhasil aku gak cum laude karena aku harus ngambil SKS dengan ya, dikit, pokoknya aku ambil 14 SKS gitu. Karena aku harus part time sama bayar uang kuliahku sendiri gitu. Jadi kebutuhan hidup, kos, kuliah itu semuanya aku udah mandiri dari semester 6. Sebelum dari semester 6 sebenarnya udah mandiri, tapi at some point uang kuliah tetap dibayarin karena emang lumayan uang kuliahku. Ya walaupun dibayarinnya setengah-setengah dan pakai pinjol. Nah, at this point aku ngerasa setelah aku lulus, yang lulus nggak kumlot itu, tahun lalu aku lulus dan aku kerja gitu sebagai asisten. Karena kebutuhan kuliahku kemarin sempat banyak, jadi sebenarnya aku sama orang tua aku tuh terjerat pinjol gitu, dan kita nggak tahu nih bayarnya gimana. Nah, tapi aku selalu mengusahakan untuk terus bayar, dan mulai dan puji Tuhannya aku sering banget dipanggil jadi juri di event-event lokal, yes, juri cosplay. Aku sering jadi juri dan itu ngebantu banget buat nambah-nambahin biaya hidupku sekarang gitu. To be honest, ini adalah kos dan ini semua barang-barang yang aku punya. Beneran aku homeless dan aku cuma punya laptop yang aku cicil ini. Sebenarnya ini pun juga inisiatif dari bosku yang harus nyicil laptop, jadi aku potong gaji setiap minggunya, dan gajianku tuh mingguan gitu. Terus ini akhirnya juga bisa kepake, tapi hanya kayak mic-nya aja atau earphone-nya aja gitu, headphone-nya aja yang bisa kepake. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman mungkin untuk bisa mulai konsisten sama apa yang menjadi pilihannya. At this point 4 video aku selalu ngebahasin tentang konsisten sebenarnya, karena
aku juga masih di at my lowest, to be honest, di bawah nih, aku lagi masih di bawah, tapi aku nggak menyerah sampai di sini aja, karena aku mau mulai belajar untuk berani ngobrol di depan kamera. Aku juga mau mulai berani ngobrol kayak gini. Aku punya impian pengen punya podcast sebenarnya, biar aku bisa ngobrol sama banyak orang gitu. Karena I don't know, aku suka banget sama konten podcast. Kayak aku pakai ini kan, karena biar kedengaran aja gitu. Kalau mau ditanya mulai dari mana, sebenarnya yang bisa aku kasih ke teman-teman itu adalah teman-teman punya apa. Aku pikir ketika teman-teman bisa menonton video ini, berarti teman-teman itu punya privilege untuk ke akses internet dan punya HP ataupun laptop gitu. Dengan barang yang teman-teman punya, mungkin teman-teman tuh bisa mulai aja dulu dari konten kecil-kecilan. Karena jujur kita tuh sekarang udah banyak platform untuk teman-teman bisa cari uang. Bisa mulai dengan TikTok, Instagram, Facebook pun sekarang juga ada dibayar, atau YouTube Short. Teman-teman bisa menggunakan apa yang teman-teman punya untuk memulai gitu. Nggak perlu nunggu untuk, wah aku kan nggak punya barang bagus, aku kameraku kan masih jelek, masih burik, aku nggak punya ini. Jangan, aku pengen banget buat teman-teman itu bisa mulai aja dulu dengan apa yang teman-teman punya saat ini gitu. Kayak aku sekarang. Makanya aku di sini mungkin agak sedikit berbeda karena aku berani ngonten di saat GR ku tuh masih seburem ini. Tapi memang tujuan utamaku adalah kalau boleh jujur emang buat ke diriku sendiri. Jadi aku mau ngejalan diriku sendiri untuk bikin 100 video pertamaku gitu di tahun ini dengan upload 2 hari sekali. Aku mau mencoba apakah dengan aku konsisten, dengan aku disiplin, hidupku bakal berubah gitu. Ini sebenarnya lebih ke my life experiment sebenarnya, bukan tentang berubahnya, wah aku langsung jadi kaya karena YouTube, kan aku langsung lunas semua, enggak. Tapi aku penasaran, apakah dengan 100 video ini aku akan lebih bisa ngobrol di depan kamera? Apakah aku nggak terlihat awkward lagi ketika ngobrol? Ini udah video keempat, to be honest, aku udah mulai berani ngobrol, udah mulai berani natap mataku ke depan. Nah, dari video pertama aku masih gitu. And thank you buat teman-teman yang udah ikut journey aku di video keempat ini. To be honest, ini lebih banyak curhat daripada ngomongin tentang hidup ya. I'm sorry for that, but kalau misalnya kalian berada di posisi yang sama kayak aku sih, aku cuma bisa ngasih advice. Pokoknya teman-teman mulai aja konten. Karena konten itu benar-benar dapat penghasilan. I don't know, aku belum pernah dapat penghasilan dari konten to be honest. Tapi dengan teman-teman mulai rajin konten, dengan teman-teman mulai rajin disiplin ke diri teman-teman sendiri gitu. Mungkin ada rezeki entah dari mana yang bakal teman-teman dapetin. Fun fact aja, setelah aku 4 kali bikin video, sebelum video ini aku dapat job juri lagi, puji Tuhan, dan dapat rezeki masuk lagi gitu. Makanya aku bilang, mulai aja dulu dengan apa yang teman-teman punya. Dan aku yakin ketika teman-teman mulai, ketika teman-teman ingin sharing, berbagi pengalaman, apapun yang baik, apapun yang cukup buat teman-teman, apapun yang menghasilkan kebaikan, itu pasti akan mendapatkan kebaikan juga kok. Aku percaya sama hukum tabur tuai gitu. Misalnya teman-teman itu menabur untuk menanamkan kedisiplinan, menanamkan kegigihan di dalam diri teman-teman, teman-teman tuh bakal menuai hal-hal yang itu tuh selayaknya dan pantas untuk didapatkan gitu loh. Misal teman-teman gigih untuk nggak menyerah bekerja, terus berusaha keluar dari pinjol gitu. Nah, biasanya nanti teman-teman bakal dapat rezeki lebih ketika teman-teman usahakan itu. Kayak gitu. Aku selalu percaya bahwa usaha itu nggak akan mengkhianati hasil, walau hasilnya tuh delay lama banget. Karena aku berkarir di cosplay itu 10 tahun, sekarang udah 10 tahun, dan aku tuh baru bisa jadi juri itu 7 tahun setelah aku berkarir di cosplay gitu loh. Banyak di luar sana yang baru berkarir 1 tahun, 2 tahun, itu tuh udah dapat kesempatan yang banyak, itu udah dapat job di mana-mana gitu loh. Sementara untuk aku sendiri, aku butuh waktu 7 tahun. Makanya aku bilang perjalanan setiap orang tuh beda-beda, waktu tiap orang tuh beda-beda, dan start tiap orang tuh beda-beda, finishnya pun beda-beda gitu. And it's not a problem to be honest, karena aku percaya bahwa ini waktuku emang di 7 tahun gitu loh, sementara waktunya orang lain tuh bisa 2 tahun, bahkan bisa belasan tahun baru bisa dapet job gitu loh di cosplay, atau dapat opportunity gitu. And it's okay, karena rezeki orang lain, rezeki kita tuh nggak bisa ngandelin itu gitu loh. Yang bisa kita kendaliin adalah apa yang menjadi keputusan kita hari ini, apa yang menjadi perbuatan kita hari ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita konsumsi hari ini. Dan itu adalah keputusan kita. Sementara outputnya, ya itu kita serahkan sama Tuhan aja gitu. Oke, at this point aku cuma minta teman-teman jangan menyerah. Kita tetap berjalan bersama-sama karena aku juga nggak akan menyerah. Ini masih video keempat. Sampai bertemu di videoku yang ke 100.